Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau belajar sekaligus merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau pakai waktu ini untuk tenggelam dalam kasih-Nya. Mari kita siapkan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh sebuah mukjizat kalau kami bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini. Ini semua karena-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu. Kami mau buka hati untuk Roh-Mu yang kudus mengajar dan mendidik kami ke dalam jalan kebenaran. Bantu kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu. Bantu kami Tuhan untuk melihat bersama-sama dengan-Mu. Berikanlah kami hati Tuhan, hati seperti yang Engkau miliki, seperti hati-Mu. Berikan juga kami mata yang dapat melihat orang-orang yang tersesat, mata seperti mata-Mu. Berikan kami telinga seperti telinga-Mu Tuhan, untuk dengar-dengaran perintah Bapa dan melakukannya siang dan malam. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Engkau Allah yang tetap setia. Sekalipun kami seringkali jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan dan pelanggaran, tapi Engkau tetaplah Tuhan yang setia. Sekalipun kami sering mengecewakan-Mu Tuhan, namun Engkau tetaplah Tuhan yang setia. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Saya berdoa pada pagi hari ini hanya kepada-Mu Tuhan,
berikanlah kami gerejamu ini pencerahan, agar kami mampu menangkap setiap hikmat-Mu, agar kami mampu menangkap setiap pengertian-Mu dan setiap rancangan-Mu. Untuk itu, hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah bersuka cita. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita muliakan namanya. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita mengingat-ingat selalu kebaikan dan kebajikan Tuhan. Karena Dialah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Dialah yang telah menebus kehidupan kita. Agar kita terlepas dari kebinasaan. Dan oleh karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini menghadapi masa akhir. Katak-katak bernyanyi ria. Di luar hujan membuat jalanan menjadi licin. Dan pikiran kita mudah tergelincir. Mari kita berpegang pada tangan yang Maha Kuasa, agar kita tetap berdiri. Didapatinya kita tetap setia. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Karena Engkaulah iman kami tidak tergoyahkan. Ajarilah kami Tuhan, agar kami lebih mengerti, dan tuntunlah kami ya Tuhan di dalam jalan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesadaran akan alam roh pada tingkat pertama, yakni terbukanya mata roh kita di dalam alam roh, walau masih berada di dekat alam materi. Namun apabila kedagingan semakin dilenyapkan, mata roh dapat melihat ke dalam alam roh yang lebih tinggi. Pada dasarnya Tuhan menciptakan kita memiliki 10 indera. 5 indera jasmani dan 5 indera rohani. Dan Tuhan memberikan dengan waktu yang tepat
mengaktifkan indera roh kita di waktu yang tepat. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita renungkan hal ini. Apabila keinginan semakin dilenyapkan, mata roh dapat terbuka dengan lebih jelas. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Roh Kudus, sucikan kami anak-anak-Mu. Ini kami gereja-Mu, umat pilihan-Mu, gereja Tuhan Yesus yang percaya kepadamu terus-menerus. Ajar kami untuk melihat ke dalam dengan mata roh kami, mata roh yang mampu memandang Allah Bapa dalam kemuliaannya yang tidak terhampiri itu. Yang semula tidak dapat dilihat manusia biasa, bahkan membayangkan kemuliaan Allah Bapa itu sulit. Roh Kudus, singkapkanlah setiap selubung-selubung yang menutupi mata batin kami maupun menutupi mata hati kami. Saya berdoa pada pagi hari ini, khusus bagi kita yang hadir, bagi kita yang ada pada pagi hari ini. Karena sudah terbukti Bapak Ibu mau bayar harga. Roh Kudus, bersihkanlah hati kami, pikiran kami, agar mata roh kami terbuka, melihat hal-hal yang daripadamu, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Setiap selubung-selubung ketakutan, selubung-selubung kekhawatiran, selubung-selubung dosa di masa lalu, pada pagi hari ini tersingkap, terlepas, sehingga mata anak-anak Allah ini menjadi jernih, mampu melihat lebih dalam. Mata rohnya terbuka, melihat kemuliaan Tuhan, tidak melihat ke bawah, tidak melihat ke dalam dunia orang mati,
tapi melihat jauh ke dalam kemuliaan Allah. Termasuk selubung-selubung yang menutupi berkat, tersingkap, terbuka pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita tentu saja tidak bisa melarang burung-burung terbang di atas kita. Tapi kita bisa menolak ketika burung-burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Yang saya maksudkan adalah kita gak bisa menolak segala pikiran-pikiran duniawi melintasi kepala kita. Kita gak bisa menolak kenyataan-kenyataan yang dunia tawarkan untuk melintasi pikiran kita, bahkan hati kita. Tapi Tuhan mau kita melihat kepada kebenaran daripada kenyataan. Sekalipun kita melihat tempat beras kita kosong, itu kenyataannya. Tapi kebenarannya, Tuhan yang berjanji, yang memelihara Bapak Ibu sampai kepada kesudahannya. Dunia memperlihatkan kenyataan bahwa Bapak Ibu terluka, tapi Tuhan mengajar kita untuk melihat kebenaran, bahwa Tuhan menginginkan kedewasaan rohani. Untuk melihat ke dalam kedewasaan, Tuhan menghendaki Bapak Ibu untuk minum racun terlebih dahulu, yang adalah darah Yesus, agar kita mati, sehingga kita beroleh kebangkitan bersama-sama dengan Dia dalam kemenangan. Yohanes 5 ayat 19 menuliskan, lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apa yang ada di hati anak? Wahyu 4 ayat 1 menuliskan, setelah itu Yohanes melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadanya seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari
dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera Yohanes dikuasai oleh Roh, dan maka melihatlah dia ada sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Yohanes dipenuhi oleh Roh dan matanya terbuka. Bila Bapak Ibu mau mata Bapak Ibu terbuka, maka izinkan Roh memenuhi kita. Saya berdoa pada pagi hari ini, khusus bagi Bapak Ibu yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah telinga rohanimu untuk dapat mendengar setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Terbuka mata rohanimu saat ini. Rasul Paulus mengetahui tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh Rasul tidak tahu, entah di luar tubuh ia pun tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ini kabar baik. Ketika Bapak, Ibu, dan saya memiliki mata roh yang terbuka, maka akan mudah sekali bagi kita melihat hal-hal di alam roh. Mata roh yang terbuka memungkinkan kita beroperasi dengan karunia-karunia seperti hikmat, marifat, atau pengetahuan, dan juga karunia membeda-bedakan roh. Ada juga tentunya karunia hikmat dan marifat yang tidak disertai penglihatan, namun datang dalam bentuk pengertian atau suara hati, bahkan dalam telinga secara audible sekalipun. Bahkan seringkali juga nubuatan didahului dengan sebuah penglihatan. 1 Korintus 12 ayat 8 menuliskan, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Saya berdoa kita sadar akan hal ini, dan kita memohonkan karunia hikmat dan pengetahuan bagi tiap-tiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati untuk memohonkan karunia roh, hikmat dan pengetahuan boleh tinggal di dalam kami,
agar kami lebih lagi melihat kasih-Mu Bapa, agar kami lebih lagi melihat ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Tuhan Yesus pun melihat dengan mata roh. Jika kita adalah murid, kita harus sama seperti Dia. Rasul Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kepada Bapa yang mulia itu, supaya Bapa yang mulia itu memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tuhan menghendaki kita hidup dalam roh. Sebagian orang yang beriman, kita harus mampu berjalan di dalam bimbingan roh. Orang yang buta mata rohnya, mereka akan sering tersandung dalam perjalanan imannya. Berjalan dalam pimpinan roh menjadi sangat sukar baginya. Anugerah membuat segala sesuatu menjadi mudah bagi kita yang percaya kepadanya. Memiliki mata roh yang terbuka dan terlatih, itu adalah hak orang percaya di dalam masa anugerah Allah ini. Apa dengan demikian, karunia roh harus dipergunakan menurut pimpinan roh, bukan untuk maksud membanggakan diri dan memamerkannya untuk mengangkat martabat seseorang. Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin. Mari kita mohonkan pertumbuhan rohani kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari berdoa bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu. Ucapkan dengan suara yang keras. Tuhan menghendaki kita berkata-kata, sebab ada tertulis, karena aku tahu, untuk itulah aku berkata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal pribadi-Mu dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukan Yesus di sebelah kanan Bapa di surga.
katakan dengan suara yang keras, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kakimu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuhmu, yaitu kepenuhanmu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya saya menurut kekayaan dan kemuliaanmu menguatkan dan meneguhkan saya oleh rohmu di dalam batinku, sehingga oleh imanmu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagimulah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Tuhan Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saya hidup untuk layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk dapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa,
kiranya Engkau menguatkan hatiku, supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan semua orang kudusnya. Bapa, saya mohon agar Engkau menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus Tuhanku dimuliakan di dalam saya, dan saya di dalam Engkau, menurut kasih karunia Allahku dan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allahku atas kasih karunia-Mu dan telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu tentang Kristus yang telah Engkau teguhkan di dalam saya. Demikianlah saya tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara saya menantikan pernyataan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak kekurangan kemampuan Allah. Saya tidak kekurangan kasih Allah. Saya tidak kekurangan uang. Saya tidak kekurangan kesehatan. Saya tidak kekurangan kesaksian akan Allah. Roh Kristus telah tinggal di dalam hidupku. Roh yang perkasa, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, telah tinggal di dalam hidupku. Aku adalah milik-Mu Tuhan. Aku kepenuhan Tuhan. Tuhan memenuhi aku dalam segala sesuatu. Saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepadaku hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami roh hikmat, untuk mampu menghitung waktu, dan hikmat yang benar. Dan kiranya Engkau percayakan kepada kami agar mata roh kami terbuka, dan latihlah kami dengan baik untuk memiliki karunia-karunia roh yang disertai karunia untuk membedakan roh, agar kami tahu mana roh yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Berikanlah kami hati yang mengasihi hati-Mu, hati yang melihat tuayan-tuayan dan mengasihi jiwa-jiwa seperti hati-Mu Tuhan. Dan bimbing kami ke air yang tenang, dan baringkan kami
ke padang rumput yang hijau. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Satu Korintus 14 ayat 26 menuliskan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa lidah, atau karunia untuk menafsirkan bahasa lidah. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dan dengan demikian Bapa disenangkan. Tenanglah dan ketahuilah bahwa Tuhan Allah yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Tenanglah hai jiwa. Berdiri dan saksikanlah saat raksasa itu jatuh. Janganlah kita takut, karena Allah ada di sini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang masih suka merasa takut, Bapak Ibu bisa pegang dada Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada gerejamu ini keberanian untuk berterus terang. Berikanlah kepada gerejamu ini keberanian Tuhan untuk menerima rahmat dan anugerah dari Allah yang besar itu. Berikanlah kami kesadaran bahwa Engkau tidak menganugerahkan kepada kami roh ketakutan, melainkan roh cinta kasih dan pikiran sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah roh yang perkasa itu di dalam hidupmu. Dan menjadi satu dengan Allah dalam kemuliaan yang besar. Berdiri dan saksikanlah saat raksasa itu jatuh. Berdiri dan saksikanlah saat ketakutanmu itu runtuh. Janganlah kita takut, karena Allah ada di sini. Tuhan yang membungkam semua ketakutan Bapak Ibu. Janganlah kita takut, karena Allah ada bersama kita dan tangannya tidak akan melepaskan kita. Tenanglah dan ketahuilah, dan janganlah kita takut. Tenanglah dan percayalah, apa yang Tuhan telah katakan sudah selesai. Marilah kita beristirahat dan janganlah kita berusaha. Jaga agar iman dan kasih karunia selalu selaras. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Kita rasakan aliran-aliran kasih itu mengalir, dan tenggelamlah dalam kepenuhan Roh Kudus.
Mari bayangkan betapa baiknya Tuhan. Mari kita renungkan kebajikan Tuhan. Saya melihat sebuah sketsa dari kertas seperti lukisan, di mana ada sebuah kursi yang terbuat dari kayu, kursi pendek, dan sebelahnya ada meja yang ada pot bunga, dan ada bunga sedikit, beberapa tangkai. Jika apa yang saya gambarkan ini, apa yang saya lihat ini, itu adalah rumahmu, ketahuilah, Tuhan sedang memulihkan keluargamu. Lalu saya melihat sebuah hati yang berdetak. Kemudian saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, gambaran apa yang Tuhan mau sampaikan? Ternyata itu bukan hati Bapak Ibu, itu jantung. Tuhan ingin memberikan jantung ini kepada kita, jantung yang baru, jantung yang dapat meredam setiap tekanan, jantung ilahi, jantung Kristus. Mungkin sebagian Bapak Ibu dapat merasakan, atau mungkin tidak merasakan, seperti rasa panas di dada saat ini. Itulah proses penggantian organ manusia dengan organ ilahi. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari datang dengan kelemahan tubuh, pegang bagian yang lemah, pegang bagian yang sakit, izinkan saya berdoa. Tuhan, urapilah tangan-tangan ini. Jadi kalau tangan-tangan ini media Engkau berbicara, media Engkau berkata-kata, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sulit berdiri, jadilah enteng saat ini. Dan terimalah kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Untuk menerima berkat yang daripadanya. Sekarang, di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, keamanan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Bila roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Apa yang kita renungkan, apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini boleh termaterai di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus yang memateraikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan berkati, mari sama-sama kita katakan amin.